Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta pemberkatan atau dedikasi dari Gereja Basilika Lateran. Apa itu Gereja Lateran? Gereja Lateran adalah induk dari semua gereja. Gereja ini adalah katedral dari Keuskupan Roma. Jadi seringkali kita berpikir kalau katedralnya Keuskupan Roma itu adalah Basilika Santo Petrus. Tapi yang benar adalah Gereja Basilika Lateran, ada di pusat kota Roma. Gerejanya sangat indah dan besar. Dan dalam perayaan penting ini, di mana kita melihat mengenai gereja, tempat di mana kita memuji Tuhan, tempat di mana kita berdoa, kita merayakan perayaan Ekaristi, kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita merasa dekat dengan Tuhan, merasa damai kalau ada di gereja. Kita diingatkan dalam bacaan Injil ini mengenai bagaimana Yesus membersihkan, menyucikan bait Allah. Jadi kita juga diingatkan dengan perayaan hari ini untuk menyucikan hati kita, yang adalah bait Allah sendiri. Dan siapa yang menyucikan? Yesus sendiri. Yesus yang menyucikan hati kita. Kita juga perlu belajar untuk membuka hati kita pada karya Allah. Jadi kalau kita baca bacaan Injil, kita tadi dengarkan dengan baik, konteks dari bacaan Injil ini adalah saat Yesus masuk ke Yerusalem. Tentu bait Allah ini yang begitu besar, begitu luar biasa, puluhan hektar, dibangun tadi kita dengar berapa tahun? 46 tahun dibangun. Jadi karya yang luar biasa. Orang-orang Yahudi begitu bangga dengan bait Allah. Saat Paskah orang Yahudi itu ada puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang Yahudi yang datang ke Yerusalem untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur atas karya Tuhan dalam hidup mereka.
Saat itu juga Yesus kan masuk ke kota Yerusalem. Jadi dia melihat bagaimana di bait Allah itu ada begitu banyak orang datang dari mana-mana. Tapi apa yang terjadi di bait Allah itu atau di pelatarannya, ada begitu banyak orang berjualan. Dan Yesus marah. Kenapa? Bait Allah yang harusnya menjadi tempat memuji Tuhan menjadi seperti pasar, menjadi pasar. Pertanyaan besarnya adalah, jadi Tuhannya siapa? Uang atau Allah sendiri? Seringkali kita menggantikan Allah dengan berbagai hal yang kita rasa lebih penting. Salah satunya uang atau kenikmatan atau kuasa. Makanya seringkali kita juga jadi kurang setia dalam memuji Tuhan. Ada hal-hal lain yang kita rasa lebih penting, yang kita pilih menggantikan Tuhan. Tapi bagaimana kemudian Tuhan berkarya dalam hati kita, dalam diri kita? Sekali lagi dalam perayaan ini kita membuka hati kita kepada Tuhan, supaya hati kita menjadi bait Allah, di mana Allah bersemayam dan Yesus sendiri yang menyucikannya. Sehingga hari demi hari kita semakin dekat dengan Tuhan dan terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam kesucian di mana Roh Kudus bertahta di dalam hati kita.